tetap setia sampai akhir hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir. Mari sidang jemaat, kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, Tuhan, ini kerinduan kami, Tuhan. Menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kami ingin tetap setia, Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan, sampai Engkau panggil kami mau setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau persiapkan hati kami mau persiapkan pikiran kami mau persiapkan hidup kami Tuhan. Untuk sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan. Jadikan kami seorang murid Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh masuk dan tertanam. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, agar kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Salam.
Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kembali kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Sampai dengan saat ini kita merasakan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dalam Injil Markus 8 ayat 34. Kita balik ke sini. Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai dengan 38 kita akan membaca firman Tuhan ini. Ya, Injil Markus 8 ayat 34 sampai dengan 38. Sama-sama kita membaca 1 2 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, jikalau ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datanglah dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari, yaitu ikutlah aku. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, bahwa ikutlah aku adalah tawaran Tuhan Yesus kepada muridnya dan orang banyak. Ada dua kelompok Bapak Ibu ya. Muridnya yang sudah terbiasa bersama-sama dengan Tuhan, ditambah dengan orang-orang banyak yang sedang ada di tempat itu. Jadi ada 4 syarat yang Tuhan sampaikan untuk sebuah tawaran moral. Tawaran moral itu tawaran ajakan sukarela. Mau ikut, ayo ikut aku. Saya katakan di dalam tulisan ini sebuah tawaran moral untuk mencari pengikut yang tidak umum. Biasanya seseorang untuk mencari pengikut, maka dibukalah satu pendaftaran yang tidak terlalu ketat. Supaya apa? Supaya memperoleh banyak pengikut. Tetapi ini tidak umum. Karena ternyata Tuhan Yesus menawarkan 4 syarat pokok, 4 syarat yang ketat sekali. Kalau boleh dikatakan, mengapa dipersulit? Kenapa tidak dipermudah? Mengikut Tuhan, kenapa tidak dipermudah hanya dengan sebuah janji atau sebuah janji iman atau syahadat atau cukup dengan baptis maka orang itu dianggap sebagai pengikut Kristus? Tapi kenyataannya Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pada Markus 8 ini, Injil Markus 8 ini ayat 34 sampai dengan 38, sama sekali tidak ada hal yang dipermudah. Yang pertama, syarat yang pertama adalah karena barang siapa yang mau harus menyangkal diri. Syarat yang pertama harus menyangkal diri, memikul salib. Sementara mengikut Yesus, mengikut aku adalah setelah keempat syarat itu baru mengikut Tuhan, mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah barang siapa mau karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan mau mengakui dia di hadapan Bapa. Jadi kenapa tawaran itu disampaikan kepada para murid? Para murid itu adalah orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan. Setelah mendengar perkataan Tuhan, memperkatakan. Jadi ada 2 panca indera
dari seorang murid, yaitu lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Mendengar terlebih dulu baru kemudian memperkatakan. Tapi kenyataannya murid, kenapa dikatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid? Kenapa Tuhan Yesus memanggil murid-murid? Karena murid yang mendengar dan memperkatakan perkataan Tuhan belum tentu mengikut Tuhan. Kan banyak dari kita juga Bapak Ibu mendengar dan menyampaikan kepada orang lain. Mungkin sampai di situ kriteria murid ada dalam diri kita karena kita mendengar pengajaran, tapi belum tentu itu mengikut Tuhan. Sehingga dalam ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Artinya sekalipun dia murid, Tuhan perlu menyampaikan 4 syarat ini, dan itu berlaku bukan hanya kepada orang banyak, tapi juga kepada murid-murid juga. 4 syarat itu Bapak Ibu. Jadi kalau 4 syarat itu, yang pertama harus menyangkal diri. Ya, katakan pada ayat 34 kata-kata harus. Bapak Ibu lihat di dalam tulisan, saya tinggal tulis saja. Ia harus menyangkal dirinya. Tidak ada kata kalau bisa. Enggak. Ia harus menyangkal dirinya. Satu syarat mutlak yang harus dipenuhi mengikut Tuhan. Menyangkal diri. Memikul salib. Dan yang ketiga adalah kehilangan nyawa. Dan yang keempat adalah tidak malu karena Tuhan Yesus. Sedikit saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya bisa punya lanjutan gitu ya. Karena hari ini kita sedang berbicara tentang kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa dan tidak malu karena Kristus. Tapi pada dua poin pokok ini harus menyangkal diri dan memikul salib. Sekedar saya secara cepat saja bahwa menyangkal diri itu adalah menyangkal kebenaran diri kita sendiri. Kita punya pikiran Bapak Ibu, kita punya hati, maka disitulah letaknya kebenaran kita sendiri. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, pada waktu kita membaca renungan, pada waktu kita dengan segala media yang ada, kita tonton, kita mendengar firman Tuhan, apakah mau hidup kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kita punya kebenaran sendiri Bapak Ibu. Pada waktu kita diatur oleh firman Tuhan, disitulah letaknya kita menyangkal diri. Jadi menyangkal diri bukan menyangkal pribadi kita. Saya bukan rugi gitu ya. Bukan. Tapi menyangkal kebenaran diri kita sendiri. Dosa Adam dan Hawa itu dimulai dari pembenaran diri. Hawa mempersalahkan ular, Adam mempersalahkan Adam, Hawa yang diletakkan Tuhan di samping dia. Perempuan ini loh yang kau taruh di sisiku, punya kebenaran. Nah seringkali juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita menghadapi satu permasalahan dan kemudian konsultasi kepada saya sebagai hamba Tuhan, saya memberikan solusi. Tidak bisa Pak Pendeta, tidak bisa, dia punya kebenaran. Coba kamu terima dulu, beri kesempatan kedua kali. Tidak bisa Pak, saya sudah tidak bisa Pak. Hati saya sudah tertutup, tidak bisa Pak. Oh gitu, ya udah monggo. Akhirnya saya menyerah. Sama seperti Tuhan, akhirnya juga menyerah. Karena ada kebenaran diri sendiri. Orang yang demikian adalah orang yang tidak menyangkal diri sendiri. Jadi itu Bapak Ibu secara sekilas tentang menyangkal diri. Pada waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka hidup kita diatur oleh Tuhan. Dan itulah yang menunjukkan kualitas ketaatan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kualitas ketaatan kita itu di dalamnya ada kebebasan kita memilih, kebebasan kita memberontak, sama seperti Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus itu
punya ketaatan yang nilainya tinggi. Karena Tuhan Yesus tidak dalam posisi sebagai Allah, tapi mengosongkan diri sama seperti kita dan sama dalam segala hal dengan manusia, punya hasrat, punya kemauan, punya pemberontakan, bukan seperti anak Allah, bukan sebagai anak Allah. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia taat sampai mati, dan ketaatan itulah ketaatan yang bernilai karena di dalamnya ada unsur pemberontakan. Tetapi Tuhan tidak memberontak, sama seperti kita. Tuhan ciptakan kita bukan berarti kita hanya mengetahui yang baik saja, yang jahat pun juga kita ketahui. Sekarang mau nggak kita diatur oleh kebenaran? Itu yang menyangkal diri. Saya sangkal diri saya. Yang kedua, memikul salib. Berbicara salib itu berbicara tentang penderitaan. Tapi bukan hanya penderitaan saja. Salib itu berbicara. Salib itu juga berbicara tentang ketaatan. Salib itu juga berbicara tentang kebenaran. Jadi bagaimana kita hidup dalam penderitaan tetapi tidak memberontak. Bagaimana kita hidup dalam kesukaran tetapi kita tetap hidup dalam kebenaran. Itulah pikul salib. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita sore hari ini, jika kita ingin mengikut Dia, ya harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Harus memikul salib. Artinya kesukaran hidup harus kita hadapi. Itu salib. Sama seperti Tuhan. Tuhan Yesus di Taman Getsemani ingin meletakkan salib. Ingin tidak pikul salib. Jikalau mungkin Tuhan, lakukanlah jalan ini. Artinya minta kepada Allah Bapa dengan cara yang lain, tidak dengan cara pikul salib. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang taat, sehingga perkataan itu ditutup dengan biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa harus ditutup. Dihadapi. Sebab Tuhan Yesus tahu ketika Tuhan Yesus naik ke Golgota, naik gunung itu, pikul salib itu, Allah Bapa meninggalkan dia. Dan itu belum pernah terjadi dalam kehidupan Kristus. Ditinggal oleh Allah Bapa. Itu adalah penderitaan yang paling besar. Itulah yang membuat Tuhan Yesus ingin mati rasanya. Tapi harus dihadapi. Sekarang seberapa besar penderitaan kita? Belum apa-apanya. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12, kita belum seperti dia. Padahal dia itu, maksudnya Kristus Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Jangan terus kita berkata, iya kan dia Tuhan. Enggak. Bukan itu Bapak Ibu, dia sama seperti kita. Kalau dia bisa menghadapi kesukaran itu dengan kerelaan hati pikul salib, kita pun diminta oleh Tuhan. Pikul salib. Kalau engkau ingin mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Sekarang bagian ketiga Bapak Ibu. Bagian ketiga, kehilangan nyawa. Tolong diulang, Markus 8 ayat 35 supaya kita masuk ya firman Tuhan ini ya. Ayat 35 dari Markus 8. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Itu. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, ialah siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Injil, karena berita baik, itu Injil, berita baik, ia akan
ia akan menyelamatkan karena ia kehilangan nyawa, maka ia akan menyelamatkan nyawanya karena aku dan karena Injil. Injil itu kabar baik. Kabar baik yang menurut persepsi Tuhan, bukan menurut persepsi kita. Kalau kabar baik menurut saya adalah semuanya dalam keadaan baik. Anak sehat, kuliah lancar, saya pelayanan juga nggak ada masalah. Jemaat yang saya layani juga tidak ada problem yang berarti. Semua dalam keadaan baik. Oh, kabar baik menurut saya. Tapi ini Injil. Injil itu kabar baik menurut Tuhan. Apa itu? Kabar baik apa? Kabar baik karena Dia sudah menyelamatkan aku mati di kayu salib. Kabar baik. Amin Bapak Ibu. Kabar baik, Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan karena darah Kristus, kabar baik. Amin. Tapi jangan sampai stop sampai di amin di kabar baik itu. Kalau aku diselamatkan Tuhan, maka hidup saya selanjutnya adalah hidup yang merdeka. Hidup yang merdeka, Bapak Ibu. Bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita tunjukkan, nggak perlu kita cerita kepada orang lain. Dosa saya ditebus, nggak usah. Sampaikan saja lewat hidup kita ini bahwa kita merdeka, diselamatkan, hidup dalam kebenaran. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini tidak ada artinya, tidak punya arti mati membunuh diri karena Tuhan, kehilangan nyawa. Enggak, Bapak Ibu. Bukan konteksnya itu orang Kristen, bukan sama sekali bukan itu. Jadi kehilangan nyawa adalah keberanian menyerahkan hidup demi kebenaran untuk memperoleh nyawa itu kembali atau hidup kekal. Kehilangan nyawa adalah keberanian menyerahkan hidup demi kebenaran. Demi kebenaran. Hari lepas hari, waktu demi waktu adalah hidup dalam kebenaran. Dulu sebelum diberkati Tuhan, wah setia. Begitu kaya sedikit, sudah mulai ya selingkuh lah, hidup gak bener lah, baru kaya sedikit. Mulai kehilangan kebenaran. Ini orang yang tidak kehilangan nyawa. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan nyawa itu. Barang siapa yang menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kesenangan, menyelamatkan hawa nafsunya, lebih baik kau miskin daripada kau kaya. Jadi kenapa Tuhan Yesus berkata kepada seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh keselamatan hidup kekal? Dan Tuhan Yesus berkata, apa yang tertulis dalam kitab? Kasihlah Tuhan Allahmu, semua sudah aku lakukan. Dan Tuhan Yesus berkata, hanya satu yang belum. Kalau engkau ingin sempurna, hanya satu yang belum. Tuhan tahu orang ini terikat dengan keduniawiannya. Orang ini kaya dan kekayaan itu mengikat dia. Bukan berarti kaya tidak boleh, asal kekayaan itu tidak mengikat. Tapi Tuhan tahu ini orang ini kaya dan kekayaan itu mengikat dia. Jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Itu bukan basa-basi, itu betul-betul huruf piah, jual hartamu semuanya dan ikut aku.
Itu kehilangan nyawa, kehilangan kesenangan. Saat-saat sulit semacam ini bukan berarti tidak ada orang Kristen yang semakin terikat dengan keduniawian. Dia ingin menyelamatkan nyawanya. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya. Karena aku dan Injil itu berbicara tentang kebenaran. Jadi kehilangan nyawa itu adalah keberanian kita menyerahkan hidup demi kebenaran, demi Kristus, demi Injil untuk memperoleh nyawa itu kembali. Kapan? Dianugerahkan oleh Tuhan. Hidup kekal. Tapi sayang sekali Bapak Ibu dan Saudaraku, anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus itu kemudian pergi. Dan Tuhan tidak pernah mengejar anak muda itu. Tunggu nak, sebentar, aku koreksi. Tidak pernah. Dia menyelamatkan nyawanya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Itu bukan terus berarti secara umum orang kaya sukar masuk surga. Tidak. Banyak orang kaya yang justru mengapresiasikan segala apa yang dia punya untuk kemanusiaan, untuk pekerjaan Tuhan. Semakin kaya, dia semakin efektif untuk melayani. Wah, luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Dia nggak terikat. Dia kehilangan nyawa, tapi nanti dia akan memperoleh kembali nyawa yang dia hilangkan sekarang. Kesenangan yang sekarang akan Tuhan ganti dengan kesenangan yang tidak terkatakan, Bapak Ibu. Pikiran sempit kita akan berkata, hidup sekali dan kita nikmati sepuas-puasnya untuk hidup yang sekali. Tapi perlu diketahui, tidak ada remedial untuk memperbaiki kehidupan setelah kehidupan. Begitu nanti kita menutup mata dan kita masuk dalam kekekalan, kita akan melihat, aduh menyesal saya, tidak akan bisa kembali. Jadi kehidupan kita yang memang sekali dan yang memang sangat singkat, seperti firman Tuhan katakan, hidup kita ini seperti uap yang sebentar ada, sebentar hilang. Seperti bunga rumput yang pagi ada, sore sudah tiada. Tidak bisa kita ulang lagi, Bapak Ibu. Jadi betapa celakanya kita, betapa bodohnya saya kalau dalam hidup yang sangat singkat ini saya hidup menurut kebenaran saya sendiri. Saya menuruti hawa nafsu saya menuruti apa yang saya inginkan, dan saya tidak pernah memperhitungkan kesenangan Tuhan. Yang saya hitung adalah kesenangan saya pribadi. Saya senang dipuji. Untuk bisa dipuji, maka saya harus punya prestasi. Wah, semakin hebat. Tujuannya bukan apa-apa, Bapak Ibu. Tujuannya supaya orang lain melihat kesuksesan saya. Betapa celakanya. Ini kehilangan nyawa. Saya harus kehilangan nyawa. Kehilangan kesenangan, kehilangan kenikmatan saat saya berada di jalan sempitnya Tuhan. Karena jalan sempit itu menuju pada hidup yang kekal, jalan yang luas menuju pada kebinasaan. Mana yang kau pilih? Itu lagu-lagu dari anak sekolah minggu kan. Ada dua jalan. Satu jalan sempit, satu jalan lebar. Jalan lebar kita bebas. Mau tendang boleh, mau ludah boleh, mau menghina boleh, mau tonjok juga boleh. Jalan sempit yang memang sempit, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi disitulah menuju kepada hidup yang kekal. Sekarang kita kehilangan kesenangan, sekarang kita kehilangan nyawa, tetapi Tuhan gantikan dengan sukacita yang tidak terkatakan.
Mari masuk hai hambaku yang setia. Marilah masuk dalam pesta anak domba Allah. Perjamuan kawin sudah tersedia. Dan Tuhan Yesus berkata, ketika dalam perjamuan terakhir, perjamuan kudus ya, sama-sama dengan muridnya, dia ambil roti, dia ambil anggur, dan dia katakan begini Bapak Ibu, ini anggur terakhir yang aku minum. Setelah itu aku tidak akan minum lagi sebelum mempelai itu datang dan kita akan pesta dengan anggur lagi. Jadi saat ini Tuhan tidak minum anggur lagi. Tapi nanti one day ketika berjumpa dengan kita dalam kemuliaan, berjumpa dalam pesta, disitulah minum anggur, bukan untuk mabuk, tapi untuk sukacita. Itu lambang sukacita. Dan betul minum, tapi bukan mabuk-mabukan, bukan. Kita nikmati, hidangan sudah tersedia. Itulah yang dimaksud dengan memperoleh nyawa kembali. Betul kita kehilangan sekarang, kita kehilangan. Berani nggak kita kehilangan nyawa di sini? Hari Minggu enaknya jalan-jalan, tapi hari Sabat gimana ya? Harus jalan-jalan kan? Ya udah jalan-jalan deh, nggak berani kehilangan. Datanglah kepada Tuhan. Tapi kan COVID Pak, ya udah nggak apa-apa di rumah, tapi betul-betul datang kepada Tuhan, bukan berarti harus ke gereja. Ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kehilangannya apa memang Bapak Ibu? Itu gak enak memang. Ada saat teduh di mana kita merenungkan kebaikan Tuhan. Seperti Maria pemurah ibu yang membawa kaki Tuhan, mendengarkan sementara Marta sibuk ngomel, Tuhan suruh dia dong, kenapa dia gak peduli pada saya sibuk nih? Dan Tuhan berkata, dia telah mengambil bagian yang terbaik. Pada waktu kita punya persekutuan yang indah, kita memilih bagian yang terbaik. Keuntungan yang kita peroleh bukan orang lain yang memperoleh. Percaya Bapak, saat Bapak Ibu punya waktu khusus dengan Tuhan, yang punya keuntungan itu Bapak Ibu sendiri. Pasti beda. Saat kita kehilangan nyawa, saat kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, memang kan lebih senang tidur Bapak Ibu. Saya sudah terbiasa tidur jam 2, jam 4 pasti bangun. Tidur jam 1, jam 4 pasti bangun. Mesti. Coba lihat Bapak Ibu. Saya komen di renungan harian yang disampaikan Pak. Jam 4 saya bangun. Padahal saya baru aja tidur. Saya ingin punya waktu. Saya ingin bersekutu dengan Tuhan. Yang memperoleh keuntungan ya saya sendiri. Keuntungannya apa? Saya semakin tahu, saya semakin merasakan kenikmatan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, betul-betul tenang. Kehilangan nyawa. Tapi suatu hari nanti saya akan memperoleh kesenangan. Sama seperti Bapak Ibu di tempat ini, yang hadir di tempat ini dengan sikap haus akan Tuhan, jiwaku haus akan Engkau. Aku haus akan Engkau. Aku datang kepada Bapak Ibu. Tinggalkan semua. Kalau Bapak Ibu bisnis, gak rugi dah. Kalau sampai ada orang berkata
Bagaimana bisa memperoleh nyawa kembali kalau dalam hidup kita ini tidak kita punya takut akan Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, menyelamatkan nyawa adalah usaha untuk mengorbankan iman kepada Kristus, ya, mengorbankan imannya kepada Kristus dikorbankan demi hidup jasmani dengan cara menjual keselamatan demi kepentingan diri sendiri, sekalipun kehilangan hidup kekal, tidak ada masalah. Itu omongannya Pak Pendeta. Memang Pak Pendeta sudah pernah mati, tahu hidup kekal. Ya, saya belum pernah mati, Bapak. Tapi saya percaya dalam apa yang tertulis di sini, bahwa pasti Tuhan siapkan hidup kekal. Nggak perlu menunggu mati dulu untuk mempercayai hidup kekal. Saya percaya firman Tuhan. Ini firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu. Ya. Sebab barang siapa malu karena aku, jadi konteks antara kehilangan nyawa dengan malu karena mengakui Kristus, ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, ini angkatan yang jahat. Mereka berada di dalam situasi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang Yahudi yang menolak Kristus plus orang Romawi. Taruhannya nyawa. Gitu. Taruhannya nyawa. Sehingga ketika berhadapan dan kemudian tahu bahwa ini adalah pengikut Kristus, sama seperti Petrus, aku tidak kenal dia. Pada masa tahun 35 sampai dengan tahun 70 adalah masa-masa yang sukar bagi orang Kristen. Jadi kehilangan nyawa di sini, menyelamatkan nyawa adalah usaha untuk mengorbankan. Korban, sadar dia korbankan iman, sadar dia gak butuh, lebih baik saya korbankan iman daripada saya mati konyol. Daripada saya gak dapat pasangan hidup, gak apa-apa deh. Konteksnya di sini. Saya baca artis ini, ya. Anak ketemu dengan pacarnya ini, ya udah dia nggak peduli, dia mengorbankan ini, ya jual keselamatannya demi kepentingan jasmani. Memang kebahagiaan dari kawin aja. Kalau nggak kawin gimana? Usahakan hidup untuk melayani Tuhan lebih efektif. Kita akan memperoleh nyawa kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, memang gak enak ya? Kehilangan nyawa siapa yang mau kan? Siapa yang mau kehilangan kesenangan? Kedagingan kita ini kalau disakiti pengennya ngapol aja. Tapi kalau kehilangan nyawa, kehilangan kesenangan, itu kan kita puas kalau kita membalas. Kepuasan itu kemudian kita tahan, itu kehilangan nyawa juga. Jadi spektrumnya, luasannya itu begitu luas dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Bukan hanya soal murtad tadi, bukan hanya itu, tapi menahan diri, kehilangan nyawa ini. Enak-enak itu ya, Mas Widi ya. Kalau kita bisa, wah kita balas kemudian kita dia menyakiti dengan nilai 5, kita balas dengan nilai 7, 8, kemudian muncak, wah seneng, kemudian lega banget. Hakim kita berkata, wah puas, ngomongin puas. Kalau tadi dia mengatakan kepada saya anjing, wah saya lebih dari itu mengatakan dia anjing lah, wah tikus marah lah, apa saja itu kan. Dan kemudian kita kos-kosan, lega, betul. Itu orang yang menyelamatkan nyawa dan akan kehilangan nyawa. Haleluya.
Kan coba kita lihat. Pada waktu kita kehilangan nyawa, Tuhan menegaskan tidak ada gantinya. Mau ganti sama apa? Sudah keburu kehilangan, nggak ada gantinya, nggak ada syaratnya. Hilang ya hilang. Akhirnya kebinasaan. Dan celaka itu jiwa dan tubuh kita, tubuh kebinasaan, jiwa kita merana, siang dan malam mengalami siksa yang begitu dahsyat, tidak ada lagi pengulangan lagi. Yang ada penyesalan yang memang tidak ada gunanya. Aduh, kalau dulu mungkin ngomongin apa pendeta, sekarang saya telat. Kehilangan nyawa tidak ada gantinya. Iman Rasul Paulus betul-betul luar biasa. Saya sering sekali menyampaikan ini satu pribadi yang sungguh luar biasa. Dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun tidak menghiraukan nyawa. Dalam melayani Tuhan, aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Hal ini sepadan dengan perkataan Tuhan Yesus yang berkata, kehilangan nyawa karena aku. Sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang lebih penting di hadapan kita, yaitu memperoleh nyawa Tuhan. Suatu hari nanti kita akan memperoleh nyawa kembali. Pada saat hidup yang sekarang ini kehilangan nyawa. Tentang malu karena aku, sedikit saya sampaikan. Seperti tadi saya katakan, nggak usah malu jadi orang Kristen. Nggak usah malu. Perkatakanlah Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak usah malu-malu sekali. Kalau dulu saya berkata, tampilkan Kristus dalam perbuatan hidup kita sehingga orang lain boleh lihat. Sekarang nambah lagi. Jangan berkata Tuhan itu baik, tapi berkatakanlah kepada orang lain, Tuhan Yesus baik, supaya nama Yesus didengar oleh orang. Barang siapa yang malu, aku pun malu untuk mengakui dia di hadapan Allah. Kata malu, epaiskunomai, yaitu malu untuk memiliki keyakinan yang kokoh. Mudah goyah, karena nama Kristus mudah goyah. Alkitab sekarang kan sudah menjadi barang langka ya. Karena sekarang diganti pergi ke gereja, kalau bukan orang pergi ke gereja tahu kan Alkitab. Kadang-kadang gede sekali, kayak gitu ya. Wah, itu gereja. Orang tahu gue Kristen. Sekarang sudah enggak. Itu gereja orang nggak tahu karena Alkitabnya di sini. Begitu nyampe di gereja, buka Alkitab sebentar, balik lagi ke WA, balik lagi ke Alkitab, sebentar lagi kemudian lihat status, terus begitu. Malu itu tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Malu untuk memiliki keyakinan yang kokoh. Jadi barang siapa yang malu karena aku tidak punya keyakinan yang kuat. Kalau kita ngomong dengan seseorang itu ya Kristen ya, sambil malu-malu. Iya. Ada orang Kristen ya? Iya, Kristen. Enggak ya. Kristen. Gak usah pakai kayak kaki kepanasan gitu ya. Mau kemana kamu? Pergi ke gereja? Iya. Kaki kepanasan. Mau kemana pergi ke gereja? Iya, kamu pergi ke gereja. Sudah bukan zamannya lagi Bapak. Kita harus punya iman yang kuat, iman yang kuat. Pernyataan semacam itu perlu dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak malu mengakui kita di hadapan Bapa. Ini anakku yang dalam hidupnya tidak malu mengakui. Amin Bapak Ibu. Teguh dalam Tuhan Yesus. Amin.
bersyukur pada Engkau Tuhan, dan saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan, kekuatan, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah kepada kami Tuhan dengan maksud memberikan damai sejahtera. Kami sangat yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati dalam rumah tangga kami. Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Sekalipun dalam keadaan masa-masa yang sukar ini, kami tetap percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh keluarga besar kami, baik yang ada di Cilacap maupun yang ada di luar kota. Engkau memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.